Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Ilham Lazuardi. Yang minggu lalu kita melakukan kegiatan UTS, ujian tengah semester. Dan seperti biasa dilanjut dengan materi pembelajaran yaitu di Taruna Sinau. Memasuki bab 4, yakni masuknya Islam dan pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia. Kompetensi dasar menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, terutama ekonomi, pemerintahan, dan budaya. Yang kedua, menyajikan hasil analisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, terutama pada bidang ekonomi, pemerintahan, dan budaya. Yang berikutnya, teori masuknya pengaruh Islam ke Indonesia. Proses masuknya Islam ke Indonesia dikenal dengan istilah Islamisasi yang beriringan dengan proses perdagangan. Hal-hal yang menjadi pertanyaan mengenai proses Islamisasi tersebut ialah dari manakah asal bangsa Indonesia menerima Islam dan kapan Islam itu datang. Mari simak materi berikut dengan uraiannya. Yang pertama, teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Proses masuknya Islam sampai sekarang masih menjadi perdebatan panjang. Dalam bukunya Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, Ahmad Mansur Suryanegara menyatakan ada 3 teori. Yang pertama, teori Gujarat, teori Makkah atau Arab. Yang ketiga, teori Persia. Teori Gujarat. Teori Gujarat dipopulerkan Soeharto, yaitu orientalis Belanda yang meneliti Islam. Ia menyatakan bahwa Islam baru masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi atau 7 Hijriah yang dibawa pedagang Gujarat. Dasar teori ini adalah adanya orang-orang Arab mazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di Gujarat, India. Mereka kemudian menyebarkan ke Indonesia melalui perdagangan. Yang kedua, teori Mekah atau Arab. Teori Mekah memandang Islam masuk ke Indonesia secara langsung dari Arab pada abad ke-7. Pendukung teori ini adalah Hamka, Thomas with Arnold, Uka Jasrami Sasmitam, Ahmad Hasim, dan Asyumardi Azra. Dasar teori ini adalah pada tahun 674, tepatnya di pantai barat Sumatera, sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab. Yang selanjutnya, teori Persia. Teori Persia dicetuskan oleh Josein Jajaningrat, didukung Umar Amir Hussein, yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau Iran. Dasarnya adalah kesamaan budaya Islam Indonesia dengan Persia, seperti adanya hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Oke, next. Yang kedua, proses penyebaran Islam. Proses Islamisasi Indonesia dilakukan dengan berbagai bentuk seperti perdagangan, letak Indonesia yang sangat strategis, pernikahan, perdagangan Muslim dengan perempuan lokal, dakwah atau ulama misalnya Wali Songo, pendidikan, pesantren, politik atau raja yang memeluk Islam akan diikuti rakyatnya. Seni budaya misalnya melalui wayang dan ajaran tasawuf, pemeluknya disebut sufi.
Pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan. Maksudnya pengaruh Islam menyebabkan muncul pusat-pusat pemerintahan bercorak Islam. Di antaranya sebagai berikut. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Jadi kerajaan Samudra Pasai menceritakan ketika Islam datang di Aceh terdapat pemerintah Perlak dan Pasai. Syekh Ismail utusan memeluk mengangkat Marasil atau Merosilu, penguasa lokal menjadi sultan di Pasai bergelar Sultan Malik Al-Saleh tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai mengalami kemakmuran, apalagi setelah pelabuhan Pasai dibuka untuk umum. Selanjutnya, Kerajaan Aceh. Pada masa kekuasaan Sultan Ali Muqyad Syah tahun 1514 sampai 1526, Aceh berhasil memisahkan diri dari Kerajaan Pedir. Sultan inilah uang dianggap sebagai pendiri Kerajaan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1635, Aceh mencapai pada puncak kejayaannya. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak dianggap sebagai kerajaan bercorak Islam pertama kali di Jawa dan menjadi pusat penyebaran Islam atau disebut Wali Songo. Pendiri kerajaan ini adalah Raden Patah. Pada zamannya juga dibangun Masjid Agung Demak. Yang selanjutnya, Kerajaan Mataram Islam. Berkat jasa-jasanya membantu Hadi Wijaya mengalahkan Arya Penangsang, maka Ki Ajeng Pemahanan diberi kekuasaan di daerah Mataram. Setelah Hadi Wijaya meninggal, Sutawijaya atau pengganti Ki Ageng Pemahanan memberontak Pajang dengan memerdekakan Kerajaan Mataram. Yang selanjutnya, Kerajaan Banten. Kerajaan Banten dan Sunda Kelapa dikuasai Demak melalui Maulana Hasanuddin dan Fatahillah. Maka Maulana Hasanuddin ditetapkan sebagai Adipati Banten, sedangkan Fatahillah menjadi Adipati Jayakarta. Kerajaan Banjar. Islam makin berkembang di Kalimantan setelah Pangeran Samudra menjadi Raja Kerajaan Banjar. Sebelumnya Pangeran Samudra ditunjuk sebagai putra mahkota oleh kakeknya. Raja Sukarama meminta bantuan pada Kerajaan Demak di Jawa. Yang selanjutnya, Kerajaan Makassar. Goa dan Talo merupakan dua kerajaan kembar di Sulawesi Selatan yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Kerajaan tersebut bersatu dipimpin Raja Goa, Daeng Manarbia, yang kemudian bergelar Sultan Aludin setelah menganut Islam. Sedangkan Raja Talo menjadi mangkubuminya. Goa Talo mendapat pengaruh Islam sekitar abad ke-17 berkat dakwah dari Dato Ri Bandang. Yang selanjutnya, Kerajaan Ternate dan Tidore. Agama Islam dikenal masyarakat Ternate pada sekitar abad ke-15. Raja Ternate pertama yang memeluk agama Islam adalah Zainal Abidin. Penggantinya adalah Sultan Tabaraji. Pada masa pemerintahannya, Portugis datang dan diizinkan untuk mendirikan benteng untuk melindungi. Akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Indonesia. Maksudnya Islam menyebabkan Indonesia kembali mengalami proses akulturasi yang tidak hanya bersifat kebendaan atau material, tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat, diantaranya sebagai berikut. 1. Seni arsitektur dan bangunan. Yang pertama, masjid. Apa itu masjid? Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam. Dasar pembangunan masjid kuno adalah meru
yang merupakan tempat ibadah dalam agama Hindu. Yang kedua, keraton atau istana. Keraton atau istana merupakan tempat tinggal raja atau sultan. Istana juga menjadi pusat pemerintahan. Perpaduan budaya dalam bentuk keraton dapat dilihat pada bekas-bekas kerajaan yang ada di Jawa dan Sumatera. Yang ketiga, makam. Makam adalah tempat dikebumikannya seseorang setelah meninggal dunia. Pada umumnya, makam kuno bercorak Islam terdiri atas 3 komponen. Yang pertama, jirat, nisan, dan cungkup. Dua, aksara, sastra, dan filsuf. Tersebarnya agama Islam di Indonesia menyebabkan masyarakat mulai mengenal tulisan Arab. Bahkan berkembang tulisan Arab Melayu atau biasanya dikenal dengan istilah Arab gundul. Huruf Arab juga berkembang menjadi seni kaligrafi yang banyak digunakan sebagai motif hiasan ataupun ukiran. Seni pertunjukan. Di Indonesia, Islam menghasilkan kesenian bernapas Islam yang bertujuan untuk menyebabkan ajaran Islam. Seni pertunjukan yang dimaksud adalah debus, saudati, zapin, emprak, serandul, kuntulan, dan wayang. Sistem kalender. Setelah berkembangnya Islam, sistem kalender pun mengalami akulturasi, terutama yang terjadi di wilayah Jawa, yang dimulai pada masa Mataram Islam. Sultan Agung menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan atau Kamariah seperti tahun Hijriah atau Islam. Yang terakhir, bentuk perkembangan tradisi dan upacara. Bentuk perkembangan budaya Islam lain yang dimaksud sebagai berikut, ada 5 item. Yang pertama, upacara selamatan kematian, seperti upacara selamatan di peringatan hari ke-40 sampai 100. Dalam pelaksanaan upacara selamatan dilakukan pembacaan surat Yasin. Yang kedua, adat perkawinan, juga terjadi perpaduan antara budaya masyarakat setempat dengan tradisi Islam. Yang ketiga, ziarah atau kegiatan makam berkembang bersama dengan tradisi lain. Di Jawa, ziarah diikuti dengan kegiatan membaca ayat-ayat Al-Quran dan berdoa. Yang keempat, sekaten merupakan sebuah tradisi upacara di Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta yang dilaksanakan selama 7 hari. Sekaten berhubungan erat dengan proses Islamisasi di Jawa. Yang terakhir, perayaan grebek ada 3 macam. Yang pertama, grebek besar. Grebek besar ini biasanya diadakan untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Grebek mulut diadakan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Adapun doa-doa yang dipanjatkan diadakan upacara adalah berdasarkan ajaran Islam. Oke, sekian materi dari Mapel Sejarah Indonesia kelas 10. Silakan disimak dan dilihat YouTube dari aplikasi Taruna Sinau. Untuk minggu ini tidak ada tugas, tapi dipahami materinya, silakan di-download. Dan jangan lupa absen, tetap jaga kesehatan agar pandemi ini segera berakhir dan bisa tatap muka seperti sedia kala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.